ini tidak ada angket, nanti akan menjadi tradisi ketatanegaraan di mana setiap pemilu orang yang akan menang itu orang yang paling punya akses ke kekuasaan dan punya uang dan mau menyalahgunakan uang. Itu kata Pak Yusuf Kalla ya di dan menurut saya itu pandangan seorang negarawan. Kalau saya mengatakan gitu, Pak Mahfud tanpa slon pastilah gitu. Nah, makanya saya nggak ikut ngomong gitu. Saya katakan, Anda lihat ceramahnya Pak Yusuf Kalla bagus sekali. Pandangan seorang negarawan. Kalau pemilu yang terburuk ini tidak diklarifikasi melalui proses angket, maka nanti pada saatnya akan ketemu krisis politik dan krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu konon akan terjadi beberapa bulan ke depan. Kalau politiknya belum selesai, lalu ini ketemu yang menjadi korban nanti negara. Ini Pak Yusuf Kalla yang saya pahami dari ceramahnya. Oke? Dan kalau soal hukum, kalau terjadi putaran kedua itu nanti 26 Juni ya. Kan bisa saja ada pemilu ulang, bisa putaran kedua, bisa tidak gitu ya. Setelah MK menetapkannya? Iya, jadi tidak akan mengganggu agenda konstitusi. Kalender konstitusi tidak akan terganggu karena memang KPU sudah menjadwalkan 22 sampai 25 itu minggu tenang ya. Kemudian pemungutan suaranya 26 Juni. Apakah itu ulang atau apa gitu ya. Kalau itu memang MK nanti memutuskan seperti itu. Jadi jangan bilang pemilu udah selesai. Jadwalnya sudah ada 26 Juni. Sudah ada jadwalnya. Prof, Sirekap tidak lagi menampilkan jadwal suara di mana pertanggapannya, Prof? Ya itulah salah satu masalah di KPU. Menurut saya orang-orang KPU itu tidak ada yang bisa mengendalikan IT-nya di sana. Tidak ada yang bisa mengendalikan karena mereka tidak paham. Sehingga orang lain yang tahu bahwa itu udah berpindah lebih dari 10 kali tempat penyimpanan datanya dan sebagainya, itu servernya itu kan sudah ada tanggal sekian berpindah, tanggal sekian ditutup, tanggal sekian ini data masuk lalu dikeluarkan lagi, masuk lagi. Menurut saya KPU tuh bukan sengaja, dia tidak tahu, tidak menguasai teknologi mereka. Ya sama dengan saya lah. Oleh sebab itu saya usulkan audit digital forensik untuk menilai ya IT dan Sirekap terutama KPU itu, karena sudah ada fakta-fakta digital bahwa itu berpindah sekian kali gitu, dan itu siap dipresentasikan. Nah, mereka mengatakan, oh, ini sudah diaudit, siapa yang mau audit mereka? Kalau mengaudit kok masih terjadi seperti itu kalau memang sudah diaudit? Makanya perlu audit independen. KPU harus berani untuk membuka dirinya. Kalau mereka jujur, ya diaudit saja. Dan akui, saya memang tidak menguasai, saya tidak bisa mengendalikan karena saya bukan ahli IT, kan gitu aja. Dia nggak punya ahli IT yang mengendalikan sendiri. Nah, kalau berani diaudit saja, tidak ada hubungannya ini dengan hasil pemilu nanti, audit ini. Ini hanya dengan kinerja KPU. Jangan takut juga partai-partai tidak setuju audit gitu misalnya. Tidak akan berubah pada hasil yang nanti ditetapkan berdasar hitungan manual. Tapi audit ini penting agar ke depannya orang tidak ugal-ugalan seperti KPU sekarang. Sudah diperingatkan pelanggaran etik beberapa kali gitu kan, sebenarnya udah secara moral udah tidak, seharusnya udah mundur lah, tapi ya mereka tidak mau juga, mungkin terikat kontrak untuk tidak mundur. Semoga Allah bukakan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Ketika melihat ketidaknormalan, ketika melihat penyimpangan demokrasi, maka langkah yang dilakukan bukanlah marah-marah lalu melakukan agitasi kepada publik. Tapi langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan semua sinyalemen, semua bukti-bukti, untuk kemudian nanti dibawa ke depan hakim, ke depan Mahkamah Konstitusi. Walaupun itu semua kita lakukan, akan ada saja yang berusaha merendahkan usaha konstitusional ini. Seakan ini adalah sikap penyangkalan dan tidak mau menerima kekalahan. Izinkan kami tegaskan di sini, kami tidak ingin membiarkan penyimpangan atas demokrasi itu berlalu, tapi tantang.
Kami tidak ingin penyimpangan itu berlalu tanpa catatan. Kami tidak ingin ini menjadi presiden yang buruk bagi generasi-generasi yang akan datang. Biarlah cukup berhenti sampai di sini. Jangan ada pembiaran. Kita tidak ingin budaya demokrasi kita penuh dengan ketidaknormalan. Bahkan ada yang ketuanya sudah melanggar kode etik berkali-kali, sudah diberikan sanksi berkali-kali, tapi tetap saja dibiarkan menjalankan perannya. Padahal perannya memiliki dampak pada kehidupan seluruh bangsa Indonesia dan perjalanan ke depan negara kita. Meskipun kita dengar itu semua, meskipun kita saksikan ketidaknormalan itu, tapi kami tetap memilih berada pada jalan dan jalur konstitusi. Kami berharap pertolongan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga Allah bukakan, Allah teguhkan hati para hakim konstitusi itu untuk mereka bisa imparsial, untuk mereka memiliki keberanian, untuk mereka mengambil keputusan yang adil, keputusan yang benar, keputusan yang nantinya akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Keputusan yang akan mereka pertanggungjawabkan di hadapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia, yang akan dipertanggungjawabkan di depan anak cucu mereka di kemudian hari. Ini adalah harapan kita, dan kami yakin insya Allah mereka akan bisa menjalankan apa yang menjadi harapan dari kita semua.